Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kawal Sehat bersama Kawal Wujudkan Banjarmasin Sehat. Masih bersama dengan Ulun, salah satu host dari Kawal Sehat, yaitu Rida. Itu petugas promotor kesehatan di Puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin. Dan pada kesempatan yang sangat penting ini kita akan membahas lagi terkait dengan informasi kesehatan. Ini sudah masuk pada bulan Mei Kawal Sehat bertahan, dan biasanya pada bulan Mei ini ada namanya Pekan Imunisasi Dunia, dan itulah yang akan kita bahas terkait dengan Pekan Imunisasi Dunia. Dan ini juga salah satu rangkaian kegiatan di mana Dinas Kesehatan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat luas. Dan pada hari ini, Ulun kada sorangan Kawal Sehat bertahan. Ulun sudah dikawani dari beberapa petugas yang ada di Puskesmas Kota Banjarmasin. Mungkin kita sapa dulu Kawal Sehat bertahan lah. Siapa aja sih sebenarnya tamu kita pada hari ini? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang dok. Selamat siang. Selamat siang. Ibu, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Sehat bu? Sehat. Iya. Dokter sehat? Sehat. Dan luar biasa. Dan luar biasa. Sehat luar biasa Kawal Sehat bertahan. Nah, tenaga kesehatan harus seperti itu ya dok? Harus luar biasa. Harus luar biasa. Oke, dok. Nih kita akan membahas dokter terkait dengan informasi kesehatan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Pak Dokter, Ibu mungkin bisa kenal dulu nih dengan netizen kita ya. Kawal Sehat kita ya. Dengan sebutannya Kawal Sehat. Iya. Kawal Sehat kita di konten pada hari ini. Silakan. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taufik. Saat ini bertugas sebagai Kepala Puskesmas Pengurus Dalam Kota Banjarmasin. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh staf kami, rekan kami di Puskesmas yang istimewa dan juga luar biasa kinerjanya. Silakan, Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Bapak. Ya. Saya bekerja di Puskesmas Pengurus Dalam, dan kebetulan saya diberi kepercayaan oleh Dr. Taufik untuk memegang program imunisasi. Oke. Di pengurus dalam ya dok? Pengurus dalam. Sama dokternya juga, ibunya juga. Oke, Ya. Berapa tahun dok udah di Puskesmas Pengurus Dalam? Saya bertugas di Puskesmas Pengurus Dalam ini 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih beberapa bulannya. Terhitung sejak Maret 2022. Kayaknya keluar itu 2022. Tapi sebelumnya sudah malang melintang di kesehatan masyarakat. Ya. Di Puskesmas ya dok? Di Puskesmas Kota Banjarmasin. Dari menjadi dokter mungkin ya dok? Ya, dari kepala staf sebagai dokter, kemudian diberi amanah untuk memimpin 2 puskesmas sebelumnya. Ini jadi puskesmas yang ketiga. Gokil, keren dok. Kalau ibu apa udah berapa lama dok di Puskesmas? Di Puskesmas Pengurus Dalam tahun 2011. 2011. Dan 2011 kebetulan pindah ke Pengurus Dalam, langsung megang program imunisasi. Sampai sekarang ya. Iya. Lumayan lama ya dok. Iya, expertise sudah. Sudah sangat ahli mungkin di bidang imunisasi. Suntik menyuntik anak. Gitu. Kalau terkait dengan teknis mungkin beliau ini ahlinya. Iya. Oke, dokter, oke Bu. Jadi hari ini sesuai dengan yang Ulun sampaikan tadi bahwa di bulan Mei, Bu Unpil pasti tahu juga, tapi kita juga memberikan informasi kepada Kawal Sehat pada bulan Mei ini diperingati sebagai Pekan Imunisasi Dunia. Dan pada kesempatan hari ini Kawal Sehat bertahan yang akan Ulun bahas itu juga terkait dengan imunisasi. Iya. Nah, cuma kita lain imunisasi yang di posyandu Kawal Sehat bertahan ataupun imunisasi yang di klinik ataupun imunisasi yang di puskesmas. Tapi yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah imunisasi yang ada di sekolah. Pasti Kawal Sehat nih pernah ada yang imunisasi di sekolah dok. Sekolah, iya. Iya, anak kah bisa juga, cucunya kah? Iya. Pasti ada yang sekolah, dan biasanya ada petugas kesehatan yang datang ke sekolah. Nah, mungkin dok biar dijelaskan dulu dok, sebenarnya imunisasi sekolah ini disebut dengan kegiatan apa sih dok? Iya. Jadi imunisasi anak sekolah ini kita kenal dengan istilah BIAS ya. Bulan Imunisasi Anak Sekolah. BIAS ya dok? Ya, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Pelaksanaannya biasanya setiap bulan Agustus dan pada bulan November ya. Namun istilah BIAS ini memang baru-baru ini aja yang memang kita kenal. Tapi kegiatannya memang sudah sejak dulu ya, sejak tahun 80-an. Ya. Saya termasuk generasi yang mengikuti BIAS dulu ya. Jadi mengikuti BIAS yang dulu. Iya, yang dulu. Jadi tiap beberapa bulan itu nanti kan ada tuh petugas kesehatan yang datang ke puskesmas. Ya. Kalau bahasa kita tuh nyebutnya tuh besuntikan. Besuntikan. Hari orang. Sekarang kita kasih nama dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Indonesia sama ya dok? Iya, BIAS. Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Jadi pada bulan tersebut sama tuh seluruh Indonesia tuh. Dan serentak dilaksanakan ya? Serentak di seluruh Indonesia. Biasanya bulan Agustus dan juga bulan November. Iya. Bulan Agustus, pelaksananya pada bulan Agustus dan November. Oke.
Dulu yang disebut dengan nama Bu Suntikan ya dok lah. Iya, Bu Suntikan. Kalau di Banjarmasin nih. Iya, Kalau kita sebut dengan nama bias. Kemudian nih dilaksanakan di bulan Agustus dan sama November. di bulan lain. Bulan lain enggak. Oh, emang fokusnya Di situ namanya juga bulan kan, Iya. bulan imunisasi anak sekolah. iya, Jadi betul. pada bulan-bulan tertentu Itu yang aja memang sudah dikasih. ditetapkan. Dan pelaksanaan cuma di sekolah ya dok. Sekolah dasar. Sekolah dasar ya. Belum ada di sekolah-sekolah yang lain. Untuk sekolah tingkat SMP gitu ya, kita menunggu kebijakan dari pemerintah. Kan ini kan program, Iya. jadi sudah ditetapkan sasarannya dan juga bulannya. Jadi kita melaksanakan program tersebut. Oke. Oke, kalau sehat nih, kira-kira anaknya sudahkah ada yang bersuntik kemarin dok lah di bulan Agustus November? Bulan Agustus dan November tahun kemarin ya. Iya, tahun kemarin. Kita kan kemarin masih kejar-kejar dengan vaksinasi COVID, lanjutkan dengan bulan imunisasi anak sekolah. Dan ini rutin ya tiap Rutin, tahun dilaksanakan, iya. selalu ada. Kira-kira dok, ini kenapa sih tetap dilaksanakan bias Imunisasi ini? ya, bias ya. Kan Iya. mungkin pengetahuannya Iya. sebagai petugas kesehatan sih pasti benar ya. Tapi pengetahuan biasa di masyarakat bertanya nih, kenapa disuntik lagi nih? Kenapa disuntik lagi iya. di sekolah? Padahal kan kami sudah dapat imunisasi di bayi. Ya, Iya, nah. betul sekali. Jadi ini bukan hanya pertanyaan dari netizen ya, tapi orang tua juga. Iya, betul. Orang tua juga, kemudian pihak sekolah juga. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Jadi imunisasi ini kan memang tujuannya adalah membentuk zat kekebalan dalam tubuh kita untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Diberikan itu pada saat bayi sampai dengan balita, dari usia 0 bulan sampai dengan 24 bulan. Iya. Namun kita pahami dan kita sadari seiring berjalannya waktu, imunitas kita kan akan menurun. Kemudian kita hidup dalam lingkungan yang memang tidak bisa kita jaga, maka imunitas kita ini harus tetap kita jaga dalam kondisi optimal. Maka kita booster, kita perkuat lah istilahnya. Dan ini kita lakukan pada anak-anak yang di usia sekolah dasar itu ya. Jadi kita memperkuat imunitasnya sebenarnya di sini ya. Jadi tujuan dari pemberian imunisasi di tingkat sekolah itu ya dok, Memperkuat ya, Ya. imunisasi sebelumnya. imunisasi sebelumnya. Oke. Untuk jenis imunisasinya, vaksinnya apa ya dok? Jadi untuk bulan Agustus itu sasaran kita kan yang kelas 1 SD ya. Iya. Jenis vaksinnya adalah measles rubella. Sebenarnya ini sudah ada di usia balita. Tapi kan dengan perjalanan waktu imunitasnya turun, maka kita perkuat lagi di sana. Nah, kemudian pada bulan November nanti ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 ya. Dengan jenis vaksinnya difteri dan tetanus ya. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 itu ya. Oke, berarti Iya. itu sangat jelas ya dok bahwa Iya. diberikan kembali di sekolah untuk memperkuat sistem Memperkuat kekebalan. imunitas yang sudah ada. Nah, dan juga pada bulan sasarannya pada bulan Agustus berbeda dengan pada bulan selanjutnya tadi. Bulan November tadi ya. Oke, sasarannya ya tadi kelas Kelas 1 1 di bulan Agustus, terus kelas. di November kelas 1, 2 dan 5. Ya, Oke. gitu ya. Oke, kalau sehat bertahan. Nah, sebelum ulun melanjutkan nih Iya. diskusi kami terkait dengan bias dan sebenarnya pada pekan imunisasi dunia ini wilayah Kota Banjarmasin ya dok, Iya. di seluruh puskesmas membuka pelayanan imunisasi Setiap setiap hari. Nah, Iya. jadi silahkan untuk kawal sehat bertahan yang belum memenuhi nih, Hmm. belum lengkap imunisasinya, jadi bisa langsung mendatangi puskesmas. Jangan takutan lagi, aku hari ini sibuk, Kita buka tiap hari. Kita buka setiap hari. Jadi tanggal tidak ada 4 alasan sampai lagi dengan ya, tanggal Dok. 10 Mei. Tidak ada alasan lagi kalau sehat bertahan. Kalau misalnya ada waktu, insya Allah jadi pelayanan di puskesmas seluruh Kota Banjarmasin Iya, melayani. Dok. 28 puskesmas di Kota Waduh, Banjarmasin. 28, sudah. ya. Ya. Lumayan banyak. Iya. Oke, itu dok. Tadi kan sudah dijelaskan oleh dokter bahwa salah satu upaya juga bias ini untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Betul sekali. Dan juga ada diberikan namanya vaksin. Jenis vaksinnya. Jenis vaksin tadi Kalau di ada Agustus measles MR rubella ya. ya. Ada Difteri dan tetanus. apakah ada vaksin baru dok terkait dengan SD ini kan udah lama nih Oh iya. pelaksanaannya dari pintar disuntikan sudah lama. suntikan. Masa kan ada perubahan nih dari pemerintah? Jadi sebenarnya pemerintah Republik Indonesia ya termasuk pemerintah Kota Banjarmasin itu pasti tujuannya kan melindungi masyarakatnya. Nah, jadi beberapa jenis vaksin atau imunisasi itu sudah menjadi imunisasi wajib. Iya. Dulu dikenal dengan imunisasi dasar lengkap. Ya. Sekarang bukan dasar lagi tapi imunisasi lengkap. Ya. Imunisasi Sampai lengkap. dengan 2 tahun ditambah dengan booster. Iya. Nah, tahun ini ada program baru nih dari pemerintah nih. Kita bersyukur ada jenis vaksin baru yang diberikan untuk anak-anak usia sekolah dasar yang kelas 5 untuk mencegah kanker leher rahim. Kita kenal dengan istilah vaksinasi HPV, Human Papilloma Virus ya. Dan memang ini digratiskan karena memang program dari pemerintah. Iya. Kalau di swasta itu lumayan tuh ya. Jadi saya nyarankan nih yang punya anak perempuan
Oh, sasarannya perempuan ya, Dok? Iya, perempuan, Oh, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ikutkan saja. Ikutkan saja. Iya. Insya Allah program ini tahun ini ada? Tahun ini sih kita mulai ya. Sudah mulai tahun Tahun ini ini Kawal kita Sehat mulai, Bertahan. ya. Jadi silakan kalau misalkan ada punya anak perempuan ya, Kelas 5 SD. kelas 5 SD itu Ikut. akan mendapat sasaran Iya. untuk diberikan Imunisasi. imunisasi HPP. HPP namanya. Dan ini program baru. program baru dari Program pemerintah. baru, iya dari Oke. pemerintah. Kalau di dokter praktek swasta itu udah lama. Kalau tujuannya sendiri, Dok? Mencegah kanker leher rahim. Mencegah Karena kanker leher rahim kan saat ini menempati posisi nomor 2 kanker pada perempuan. Jadi salah satu upayanya dengan memberikan imunisasi sejak dini. Imunisasi, Ya, betul seperti sekali itu ya, ya. Dok. Iya. Oke, wih. Ini kan ya inilah informasi yang baru, Dok. Yang Iya. bisa kita sampaikan ke Kawal Sehat Bertahan bahwa imunisasi bias ini dilaksanakan secara serentak, kemudian rutin setiap tahunnya, dan ini gratis ya, Dok. Iya. Nah, jangan sampai nih kalau Iya. misalkan ada yang nyumbet bayar, ya kadang mungkin lah kita Iya. gratis bola, Dok lah, Iya. ada yang ibaratnya bayar speser pun. Nah, jadi silakan Kawal Sehat Bertahan yang hendak melanjutkan ataupun yang nantinya pada bulan Agustus itu akan Iya. dilaksanakan Iya. segera. Nah, kalau misalnya ada arahan dari pihak sekolah mungkin seperti itu. Iya, Nah, ikut saja, ikut kita saja. aja. Oke. Gak usah takut ya, Oke. gak usah takut. Oke, makasih, Dok, untuk apanya nih informasinya. Itu mungkin lanjutkan sedikit, Dok. Nah, terkait dengan sasaran, Dok, sasaran selain dari sekolah, sebenarnya sasaran pelaksanaan bias nih kemana sih, Dok, sasarannya? Selain kepada bias ya. iya bias. Bulan imunisasi anak sekolah. Oh. Jadi sebenarnya kan sasarnya adalah kelas 1 SD itu kan usia 7 tahun, kemudian kelas 2 usia 8 tahun, kelas 5 SD antara 10 atau 11 tahun ya. Sebenarnya yang usia tersebut, namun kita kan tahu bahwa anak usia ini adanya di sekolah. Ya, Ada di takutnya sekolah. ada yang tidak sekolah itu maksudnya. Kalau tidak sekolah kayaknya tidak deh. Karena kan program pendidikan wajib kita kan sekolah sampai SMP juga. Oke. Jadi kita harapkan dengan di sekolah itu populasinya terkunci. Jadi kita tinggal datang tuh, Iya. nggak merepotkan. Kalau kita datangi dari rumah ke rumah kan agak repot. Iya. Kalau di sekolah mereka populasi terkunci. Jadi enak ya cari. Iya, takutnya dan tuh- memang selama ini itu kan menjadi program kita kesehatan dan dibantu juga dari pendidikan. Karena kan itu komunitas sekolah ini kan di bawah dinas pendidikan, Iya. jadi dibantu oleh mereka juga. Kemudian untuk yang sekolah madrasah itu dengan kerjasama dengan Departemen Agama. Oh, berarti sektor-sektor terkait juga Iya, dilibatkan. kita libatkan. Baik itu dari dinas pendidikan, Iya. kalau dari sekolah yang Madrasah, madrasah berarti Dan dengan Departemen Kementerian Agama. Agama. Oke, Iya. oke. Jadi itu sektor yang terlibat ya, Dok. Iya. Selain dari sasaran yang anak-anak tadi. iya betul sekali. Biar untuk meningkatkan capaian dari Imunisasi. imunisasi tadi ya. Jadi artinya emang udah disetujui ya, Dok, disetujui oleh dinas terkait bahwa kegiatan ini harus dilakukan bersama-sama. Iya, karena kan kita mau menjaga anak-anak kita nih. Iya, betul. Ya pihak pendidikan Iya. menjaga Generasinya. kecerdasannya, Iya. kita kesehatan menjaga kesehatannya. Kita berharap kan mereka menjadi generasi-generasi yang cerdas dan Sehat pasti. Sehat. Oke, Nah, dengan itu dia. imunisasi. Oh, keren. Oke. Oke, Dok, itu sudah sangat jelas mungkin Kawal Sehat yang mendengarkan penjelasan oleh Dr. Taufik bahwa itu bias itu seperti apa sih? Iya. Dan sasarannya sudah sangat jelas dijelaskan oleh beliau. Nah, di sini ulun hendak bertakun lagi. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih terkait dengan teknis. prosedur ataupun Iya. teknisnya. Bagaimana sih pelaksanaan bias di sekolah itu? Iya. Dimulai Nah, dari apa sih? Nah, itu Untuk mungkin yang teknisnya ini kita tanyakan dengan ahlinya Oh, yang ahlinya. memang expertise sudah ya, yang setiap tahun itu melaksanakan. memimpin Oh, pelaksanaan memimpin bias. pelaksanaan. Wah, gitu ya. Oke, boleh Bu, terkait dengan prosedur bagaimana pelaksanaan bias itu dimulai dari apa ke apa sampai berakhir gitu nah. Berakhir dulu sampai selesai pokoknya. Ya, terima kasih. Mm-mm. Mungkin saya mau menambahkan sedikit dari disampaikan Dr. Taufik tadi, bahwa imunisasi itu sebenarnya memang ada yang harus diulang ya Pak ya. Diulang. Nah, dan ada memang beberapa imunisasi yang tidak perlu diulang. Contohnya mungkin ya tadi kan ada pertanyaan nih, kok kenapa sudah imunisasi Kasih lengkap, lagi. kok diimunisasi lagi? Iya. Nah, karena memang ada beberapa imunisasi itu memang perlu diulang karena sistem imunnya menurun. Kayak BCG kan tuh udah perlu diulang tuh, cukup satu. Cukup sekali. Ya. Pada lagi di bias untuk lah. Kan ada. Iya. Nah, makanya ada memang beberapa vaksin yang memang perlu diulang. Yang contohnya tadi kayak campak sama rubella, Ya. difteri sama tetanus. Itu yang memang perlu Harus. diulang. Kalau yang vaksin yang kayak BCG itu cuma satu kali karena untuk satu dosis. Jadi itu tujuannya. Karena memang ada vaksin yang perlu diulang, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa itu dilakukan imunisasi tadi? Pemerintah itu untuk menjamin terjaganya sistem imun Anak-anak ya. anak kita. Dia pemerintah itu menjamin biar terjaga sistem imunnya. Makanya dilakukan imunisasi itu berulang biar terjaga imunnya.
yang sudah imunisasi ya perlu diulang, apalagi yang Tidak imunisasi. tidak pernah imunisasi. Apalagi yang tidak lengkap dan tidak pernah ya. Betul. Nah, jadi di bias ini kalau bisa orang tua memahami bahwa sebenarnya begitu pentingnya nih imunisasi. Nah, itu. Jadi biar orang bahasa Banjar itu malah kalau sudah terlanjur karena imunisasi di waktu bayi, sudah Terusan lah. jangan istilahnya jadi kita bahasa Banjar tuh di kalau pernah juga kadang gitu. Waktu kecil udah pernah imunisasi, jadi dilanjutkan akhirnya ke sekolahan jangan diimunisasi. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Itu kayaknya kayak jadi tantangan tersendiri ya, Dok, betul sekali. di kesehatan. Kan istilah itu lagi halus kada jua aja. Sekolah harus saja. Ya. Jangan. Padahal harusnya tetap diberikan ya di Diberikan saja. usia sekolah yang diberikan lengkap saja. aja wajib Berikan, diberikan, apalagi yang tidak pernah. lebih wajib lagi harusnya. Seharusnya iya. Mungkin kurang pemahaman orang tua Iya, aja. itulah tugas kita ya, Dok, Iya, sama-sama. Iya betul. Tugas kita. Mudah-mudahan hari ini kita dalam diskusi ini Iya. orang tua paham oh ternyata itu penting. Nah, tidak usah memikirkan yang lalu. Iya. Yang kita akan datang. Ya, laksanakan. Oke, Ya, Dok. Pak. Ya, Ya. lebih. Ya, terus Teknis tadi ya. Ini sudah. kalau masalah teknis kita biasanya kan persiapan. Tahapan persiapan untuk melaksanakan bias itu kita pasti advokasi ke Ke pihak pihak yang sekolah ya. sekolah, lintas sektor gitu. Bisa pihak sekolah, bisa masyarakat, Orang bisa tua, kader, sosialisasi ya tuh. sosialisasi. Nah, itu persiapan-persiapan sebelum kita melaksanakan teknis Pelaksanaan Penyuntikannya di bias. sekolahnya ya. Betul. Jadi biasanya kita sebelum pelaksanaan kita mengadakan pertemuan lintas Ya. sektor dulu di pihak sekolah. Kemudian baru kita akan bikin jadwal untuk mengadakan sosialisasi biasanya ke pihak orang tua yang biasanya kurang paham imunisasi kok diadakan lagi imunisasi di sekolah gitu. Terus lagi nanti setelah sosialisasi kita mengadakan pendataan. Biasanya pendataan itu mengapa diadakan di Agustus? Biasanya kan tahun ajaran di Ya. Juni Juli tuh. Nah, baru terdapat tuh Datanya di Agustus. Di Juli. Di Juli. Baru Di kita Agustus pelaksanaannya laksanaan. di Agustus. Nah, biasanya gitu. Tahun ajaran baru. Ya, Ya, betul. ya. Tahun ajaran baru. Karena kan tahun ajaran baru kita di pertengahan tahun. Di tengah tahun. Jadi kita dapat datanya dulu, baru kita lakukan. lakukan. Laksanakan di bulan Agustus. Betul. Oke. Karena data itu pun untuk persiapan logistik. Jadi kita membutuhkan Dari- data dulu, baru kita bisa untuk mempersiapkan logistiknya berapa. Peralatan-peralatannya ya. Kebutuhan Kebutuhan vaksinnya. vaksinnya juga. Betul, kebutuhannya itu berapa. Nah, setelah itu baru kita pelaksanaan. Biasanya kita sebelum pelaksanaan kita kadang-kadang ada screening, Edukasi. Pak. Oh, ya, Screening screening juga. pasti. Screening itu Screening pasti. dulu ya. Jadi artinya si anak-anak tidak langsung disuntik ya, Dok? Ada pemeriksaan dulu. Udah pemeriksaan dulu. Kadang-kadang wali murid juga paham dengan Iya. kondisi anak dan orang tua pasti Menginformasikan. menginformasikan Iya. kondisi anaknya bahwa anak ini tersebut ternyata aman aja. Terus tuh ada juga anak yang memang tidak bisa diimunisasi, itu juga ada pelaporannya. Nah, Jadi artinya tidak sembarangan nih. betul. Ya. Petugas tidak sembarangan menyuntik anak. Betul. Walaupun sebenarnya vaksinnya aman. Ya. Ya, vaksinnya aman. Tapi langkah kita tetap melakukan screening kesehatan. Menanyakan riwayatnya yang kedua. Artinya prosedur sudah sangat safe ya, sudah sangat aman pastinya. Iya, saya pastikan. Jadi dia sangat aman karena memang tenaga yang laksanakan itu tenaga yang memang terlatih. tersertifikasi dari Kementerian Kesehatan ya, karena mereka ada pelatihan setiap tahun. Kemudian jenis vaksinnya dari BUMN kita sendiri, ya Produk. APB ya, dan memang aman dan ada sertifikasi halalnya ya. Kemudian yang ketiga, setiap kita melakukan, kita juga ada screening kesehatan dulu. Kalau saya biasanya, saya akan menugaskan nih satu orang dokter mendampingi. Jadi dia men-screening. Kalau udah lulus screening baru kita lakukan penyuntikan. Dan setelah itu juga tidak langsung dipulangkan, tetap kita observasi dulu. Jenis-jenis kayak vaksin COVID. Iya. Ramainya kan nih masyarakat tahu imunisasi vaksin gara-gara COVID ya. COVID ada. Udah berkahnya tersendiri. Lebih booming COVID. Daripada vaksinnya sebelumnya. Karena vaksin imunisasi rutin ini kan vaksin Sebenarnya ini yang lebih penting. Iya. akhirnya Karena- terlupakan. Kenapa? Karena memang di tempat kita ini kan Indonesia ini kan negara tropis nih. Lingkungan itu sangat mendukung untuk pertumbuhan bakteri. Nah, bakteri yang lain ini kan ada terus-terusan nih. Iya, iya. Bakteri tuberkulosis, bakteri tetanus, kemudian Dan lain sebagainya. influenza itu kan ada terus di air, di udara, di tanah.
Nah, dengan imunisasi dasar ini atau imunisasi dasar lengkap, kita mencegah penyakit itu. Oke. Jadi kalau kita katakan bakteri ini nggak ada lagi, bukan nggak ada, dia nggak bisa masuk, Iya. nggak bisa membuat kita sakit karena kita terimunisasi. Betul Nah, sekali. itu dia. Itu pentingnya. Ya, Mm-mm. dan imunisasi kita perlu kita pahami juga sebenarnya bukan hanya untuk si anak. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau kita Iya. capaian imunisasi yang banyak yang ikut, kita sebut sebagai UCI ya, 95% anak Iya. yang ikut. Kita yang tidak bisa itu sebenarnya dilindungi oleh mereka. Terjadi namanya herd immunity biasanya. Nah, sebenarnya kan kita juga pengen ya diimunisasi, tapi itu Tidak, kriterianya tidak memenuhi. Tidak masuk kategori anak sekolah. Iya, jadi sebenarnya kalau kita memberikan anak itu hak untuk mendapatkan imunisasi, kita melindungi si anak, melindungi keluarga, dan melindungi masyarakat kita. Oke, sebenarnya. seperti tagline-nya di tahun ini Kawal Sehat Bertahan bahwa Pekan Imunisasi Dunia ini salah satu tagline-nya itu imunisasi memberikan kesehatan kepada diri sendiri, keluarga dan juga kepada masyarakat. Betul. Oke. Oke, jadi untuk THC sendiri seperti itu ya, Bu. Iya. Pelaksanaannya Iya, betul. dimulai dari mungkin advokasi, Iya. sosialisasi kepada guru, kepada Orang tua. orang tua agar mengerti nih, memahami nih terkait dengan imunisasi yang dilaksanakan Iya. di sekolah. Pentingnya imunisasi itu seperti apa dan itu selalu kita laksanakan ya, Dok. Iya, Bu. rutin. Setiap tahunnya Iya. agar memahamkan nih orang tua yang belum mengizinkan Iya. anaknya diberikan hak tadi Iya, kata dokternya itu salah satu hak anak. diberikan hak untuk sehat Betul. Iya. supaya paham bahwa haknya dapat dipenuhi oleh si orang tua tadi. Iya. Nah, dan juga bagi yang sudah kita apresiasi ya, Dok, yang Iya. tiap Iya, tahun betul. ikut serta nih kalau sehat bertahan yang mau imunisasi anaknya. Terima Kami kasih. Iya. mungkin kalau bisa jempolnya 5 nih. Oh, kita apresiasi nah. Kalau kami punya apresiasi Wah, apa tuh, Dok? pada pihak Mm. sekolah yang bantu Iya, tuh. mm. Yang capaian di atas 95% kita kasih apresiasi banyak sertifikat Untuk di penghargaan. pengurus dalam ya. Ya, kepada kepala sekolah yang membantu mendukung Waduh, pelaksanaan kami. mantap nih ya, Dok. Program dari Puskesmas Pelambuan. Iya. Apa? Puskesmas Dalam. dulu. Ya, kita harus apresiasi kan ya. Kepada Oke. kepada pihak sekolah. Ya, ya. Kemudian juga beberapa yang memang membantu kita. Oke, Ya, oke. Itu Iya. sektor-sektor terkait ya. Iya. Oke. Kader kan biasanya kita juga bantu kader. Kemudian ada ketua apa istilahnya itu komite sekolah juga kan ada. Kita selalu apresiasi mereka. Gitu. Apresiasi pihak sekolah dan juga apresiasi kepada yang mau orang tuanya Iya. anaknya diimunisasi ya tadi, Dok. Waduh. Iya, seru Oke. itu sebenarnya. Kalau biasa itu seru. Mm-mm. Kalau orang tuanya nggak tahu biasanya. Kalau kami biasa selfie ya sama anak-anak mereka Iya. senang sebenarnya. Mm-mm. Cuman kadang-kadang Yang tidak senang malah orang tuanya lah. Nah, anak-anak tuh justru mau imunisasi. Iya. Orang tuanya yang Artinya, tidak oh, mengizinkan. Oke. Iya. Berarti itu masuk dalam salah satu kendala ya, Dok. Kendala terkait pelaksanaan bias biasanya. pemahaman orang tua ya. Mm-mm. Ya, kalau saya sebutnya bukan mereka menolak sih sebenarnya ya. Keterbatasan pengetahuan dan Iya, pemahaman aja. itulah. Tapi kalau di tempat saya kita pastikan ya bahwa memang kita karena memang ini kan program nasional. Mm-mm. Jadi saya selalu katakan program nasional ayo kita sama-sama. Mm-mm. Jadi pihak sekolah, kemudian ketua komite, Mm-mm. kemudian juga lintas sektor, kemudian juga program yang lain. Mm-mm. Kan salah satu kunci keberhasilan program juga kan edukasi. Iya. Nah, Oke. jadi kawan-kawan promosi nanti yang bagian iya, ya kan? Jadi biarkan tuh satu bulan sebelum Iya. teman promosi ini Promosinya mereka nih. dulu. Promosi. Ya, kencang mereka tuh. Oke, siap, Dok. Nah, jadi biar mereka dulu kan. Oh, ya. Gedornya. Jadi ada nih yang tim eksekusi. Nah, Wah. ini tim eksekutor. Oke, siap, Nanti betul. Di akhir-akhir ada tim sapu jagat lagi. Untuk yang Oh, sweeping. sisa-sisanya. Iya, kadang-kadang Karena iya. biasanya pernah ikut serta juga. Iya. Pernah ikut serta di kegiatan apa tadi bias. Yes. Emang tidak semua yang turun. Iya. Karena orang tua nih sudah tahu jadwal nih. Iya. Sengaja meliburkan anak. Iya. itu. Kasihan ya. Iya. Banyak anak mau ikut. Mau ikut. Iya. Tapi dilarang ya oleh Iya. Nanti mohon itu maaf ada orang tua. tim sapu jagat Iya, yang sweeping Iya. yang belum. yang belum. Iya. Jadi dipanggil lagi lah muridnya mungkin dilakukan penyuntikan. Iya. Oke. Mungkin seperti itu ya, Dok, untuk prosedur pelaksanaan di gambaran di secara sekolah, ya, di sekolah. Oke. Untuk terkait dengan evaluasi sendiri, Dok. Nah, terkait evaluasi sendiri untuk di tingkat puskesmas itu seperti apa, Dok, biasanya, Dok? Evaluasi. Ya, kalau saya memang evaluasi itu rutin ya, kalau memang program prioritas Untuk nasional. ya, Jadi misalkan per beberapa sekolah saya evaluasi di mana kendalanya. Mana kendalanya. Kemudian teruskan aja nih, teruskan jadwal yang sudah ada, yang terkendali nanti kita kembalikan. Mana saya istilahnya ada tim sapu jagat tuh. Yang memang kendalanya di mana sih? Kurangnya pemahaman, ayo kita ketemu. Kita diskusi dan jawab.
Baru nanti kalau mereka setuju langsung kita sweeping. Jadi kita bagi nih. Itu yang kita lakukan evaluasi, dan memang kendala di tahun ini kita pertimbangkan kenapa aja. Jadi tahun depan kita coba tindak lanjuti. Yang hal-hal yang mungkin yang bisa diselesaikan harus diselesaikan ya, Dok. Diselesaikan di saat itu, kalau memang untuk tahun depan juga sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita. Oke. Misalkan kekurangan tim kah, atau misalkan timnya belum siap. Terkadang kita, kalau saya biasanya sebelum pelaksanaan itu kita ada FGD lagi nih, FGD khusus. Jadi sebelum pelaksanaan FGD teknisnya, apalagi kita menajamkan kembali pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatannya. Oke. Mungkin itu saja, Dok. Terkait dengan episode kita pada hari ini terkait dengan bias kawal sehat bertahan, sudah disampaikan oleh Dr. Taufik sama Ibu Wafa tadi bagaimana sih proses gambaran pelaksanaan bias yang biasanya itu dilaksanakan di sekolah-sekolah di tingkat dasar. Nah, mudah-mudahan kawal sehat yang mendengarkan maupun yang menyimak video pada sore hari ini sudah sore ini memahami lah apa sih itu bias dan bagaimana, kenapa bias dilaksanakan, seberapa penting sih bias itu dilakukan di sekolah, yang pastinya tujuannya untuk melindungi anak bapak ibu atau anak buah pian kawal sehat bertahan, dan juga melindungi keluarga dan juga akhirnya melindungi masyarakat luas. Oke, kawal sehat. Terima kasih waktunya Dr. Taufik, Ibu Wafa untuk kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan jarum tadi bermanfaat lah untuk kawal sehat bertahan yang mendengarkan menyimak video ini. Dan untuk kawal sehat nih yang menonton video kami, untuk mendukung channel YouTube Kawal Sehat dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, jangan lupa untuk videonya di like, di share informasi yang sudah kami sampaikan, dan jangan lupa juga channelnya di subscribe Kawal Sehat Bertahan. Oke, Pak. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih, Dok. Oke, sampai ketemu lagi Dr. Taufik dan juga Ibu Wafa dari Puskesmas Pemurus Dalam. Pemurus Dalam atas waktunya dan kesempatannya, dan mudah-mudahan Jarul tadi kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Kawal Sehat Bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Kawal Sehat bersama Kawal wujudkan Banjarmasin sehat.